Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, semangat pada siang hari ini membahas topik tentang budaya. Tapi sebelumnya kita kembali ke Voice of Government, gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dan juga pemerhati siaran podcast yang setia, gitu ya, yang selalu menantikan tema-tema, judul-judul baru yang menginspirasi kita semua. Pada kesempatan ini, podcast kita membahas tentang tema budaya yang memang diinspirasi oleh Dirjen Kebudayaan yang bersemangat sekali untuk mensukseskan undang-undang tentang pemajuan budaya. Memang pada kesempatan kali ini tema yang akan kita usung ini berkait dengan bagaimana Kabupaten Jember ikut serta di dalam pemajuan kebudayaan. Nah, setelah dibahas oleh tim podcast Voice Government, maka judul yang dibahas pada kali ini adalah JFC, Jember Fashion Carnaval, dan Strategi Pemajuan Kebudayaan. Ini menurut saya luar biasa, kita berani membuat sebuah keputusan bahwa kalau mau pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember tidak pernah bisa dilepaskan dari Jember Fashion Carnaval. Nah, kebetulan pada hari ini sudah hadir dari Jember Fashion Carnaval itu Bapak David K. Susilo, ada setnya ya Pak, set MM gitu ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu pada Pak David, Direktur Program Development of Jember Festival Fashion Carnaval. Ini luar biasa, pada hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang jelas dari sisi judul sudah tergambar bahwa JFC akan menjadi topik utama di dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember. Nanti pasti arah dari pertanyaan yang teman-teman sudah suguhkan ke Pak Ito untuk bertanya, pasti JFC akan ditanya terlebih dahulu, itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, kemudian yang tidak kalah pentingnya pada siang hari ini yang teman-teman mahasiswa sudah sangat kenal. Kalau dulu kenalnya adalah Pak Camat gitu ya, Pak Camat Sukorambi itu dulu sudah pernah diundang teman-teman sekalian ya, Pak Camat Sukorambi. Nah sekarang sudah levelnya itu sudah berbeda, sudah di level kepala dinas ya, kepala dinas pertama itu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terus kemudian yang sekarang adalah Pak Bambang Rudianto Esos, ini itu adalah kepala Disparbud Kabupaten Jember. Tepuk tangan untuk Nah, otomatis ini cocok bahwa kalau memang diklopkan nanti kita mau bagaimana pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember. Nah, beliaunya nanti yang akan bagaimana Kabupaten Jember selaku pemerintah di Kabupaten Jember memajukan kegiatan-kegiatan itu. Oke, yang ketiga ini yang luar biasa dari sisi rambut sudah memang levelnya top sudah ya. Top. Jadi yang satu ini adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Beliau ini seorang pengamat budaya, pengamat kebudayaan yang berada di Kabupaten Jember. Saya pernah Mas Eko Suwargono ini muncul setelah polemik Jember itu mau dibawa kemana? Dibawa di budaya dalam perspektif pendalungan atau di perspektif Jemberan. Maka muncullah Mas Eko Suwargono. Tepuk tangan untuk Dr. Eko Suwargono MHum.
biasa sudah saya sampaikan bahwa yang hadir pada siang hari ini luar biasa, podcast kita dihadiri oleh tokoh-tokoh yang memang kompeten untuk membahas sesuai dengan tema yang sudah disuguhkan dalam podcast ini adalah JFC, Jember Fashion Carnaval, dan strategi pemajuan kebudayaan otomatis di Kabupaten Jember. Nah, untuk yang pertama ini kita arahkan dulu pertanyaan ke Mas David dulu. Ini karena yang beliaunya ini yang memang kompeten untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya JFC itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan dari teman-teman mahasiswa bahwa JFC telah menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan kebudayaan di Jember dalam konteks pemajuan kebudayaan yang sudah pada saat kita diskusi dulu belum ada undang-undang pemajuan kebudayaan, belum ada. Jadi belum didorong oleh undang-undang. Sekarang sudah didorong oleh undang-undang. Nah, kembali pertanyaannya, setelah didorong, kira-kira JFC dalam konteks pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember itu kira-kira bagaimana memerankannya? Nah, nanti ini pertanyaan pertama, yang soal nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Dipersilakan dulu pada Mas David, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ito. Mohon izin Pak Kadis. Izin Mas Ito. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman rekan-rekan Sivitas untuk Muhammadiyah Jember. Jadi sebenarnya saya ingin flashback dulu Jember Fashion Carnaval. Kenapa Jember Fashion Carnaval itu lahir? Jadi sejatinya Jember Fashion Carnaval lahir itu adalah memiliki keinginan yang sangat sederhana. Keinginan apa? Ingin mengenalkan kota Jember. Itu aja dulu. 22 tahun yang lalu kami dengan almarhum Mas Dinan Faris itu mencoba untuk membuat sebuah event yang namanya budaya kontemporer yang menginspirasi dari budaya-budaya tradisional. Harapannya kota Jember itu terkenal. Nah, 22 tahun kemudian, pada tahun-tahun saat ini, maka paradigma itu bukan hanya sekedar mengenalkan kota Jember, Mas Ito. Sekarang ini, betul, menurut adik-adik mahasiswa di UNMU, bahwa kita itu sudah menjadi platform. Nah, di platform itu harus bersama-sama, harus kita isi platform itu. Karena inspirasi kami sudah munculkan dan memunculkan sebuah brand. Siapa yang nggak tahu tentang Jember Fashion Carnaval? Kenapa namanya Jember? Karena keinginan kuat dari Yayasan JFC adalah bagaimana mengenalkan kota dan kabupaten Jember. Nah, begitu sudah menjadi platform, menjadi sebuah trend center, kiblatnya parade dan karnaval. Harapannya budaya-budaya yang ada di Jember itu juga akan mengikuti. Jadi ibarat kami ini sebagai triggernya, sebagai stimulannya. Dan momentum dekade yang kedua ini sudah berusia 22 tahun. Sudah harus ada kebangkitan sebenarnya. Bahwa platform kebudayaan Jember sudah harus diisi dengan beraneka-ragaman yang ada, keanekaragaman budaya yang ada di lokal wisdomnya Kabupaten Jember. Nah, kami sekarang itu punya tujuan dan punya tugas bagaimana mengenalkan lebih jauh lagi tentang kebudayaan-kebudayaan, bukan hanya tentang Jember, tapi mengenalkan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kenapa beberapa tahun terakhir ini ada yang namanya Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia yang selalu mendatangkan 8-10 provinsi untuk berparade di Jember. Itu momentum kebangkitan dari budaya Kabupaten Jember. Kira-kira seperti itu, Mas Ito. Oke. Ada bahasa yang menarik, itu adalah bahasa ini seharusnya 22 tahun itu sudah ada kebangkitan gitu ya, kebangkitan budaya Jember. Nah, supaya agak seru sedikit ini saya ke Mas Dokter dulu ini. Mas Dokter dulu, apakah kira-kira ini supaya agak seru, Mas Eko Suwargono, ini ada Suwargonya ini ya. Ini memang pas kalau di bulan Ramadan ini, nama ini pas ini, kena dengan ini. Nah, kebangkitan budaya itu kira-kira apakah
wujud bentuknya kira-kira seperti apa dalam konteks budaya itu, kebangkitan budaya seperti yang sudah luar biasa JFC menjadi sebuah platform di Jember yang seharusnya itu sudah saatnya itu kemudian terjadi sebuah kebangkitan budaya atau kebudayaan. Nah, kira-kira dalam perspektif Mas Eko Suwargono, kebangkitan kebudayaan itu seperti apa? Apakah sama dengan seperti yang digambarkan oleh JFC menurut Mas David tadi? Monggo. Jadi kebangkitan kebudayaan yang ada di Jember itu ya tidak jauh dari kebangkitan seperti yang diparadigmakan oleh JFC itu. Maksud kebangkitan itu berarti kan dari tidur atau dari pulas itu menjadi bangkit kembali. Maksudnya ragam kebudayaan di Jember yang selama ini kurang dikenal atau tidak memunculkan diri atau tidak berbenah diri untuk lebih kreatif, itu harus lebih kreatif, harus muncul dan harus begitu ya. Itu kebangkitannya. Dan kebudayaannya di Jember ini banyak. Kalau dari perspektif pemajuan kebudayaan berarti kan dasarkan pada 10 OPK itu. 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Di sana ada seni, ada ritus, ya, ada permainan tradisional, olahraga tradisional, ada manuskrip, ada tradisi lisan. Nah, di Jember semuanya itu ada. Semuanya itu ada. Berarti jadi, memungkinkan ya Mas? Memungkinkan, menurut penelusuran saya semuanya ada. Tradisi lisan juga ada, manuskrip juga masih ada. Seni apalagi banyak sekali seni di Jember ragamnya. Terus ritus juga masih ada seperti barikan, terus rebo wekasan, ya. Terus ritual ini, ruatan, masih ada semuanya. Nah sekarang kan masih terasa tidak muncul, terasa tidak ada, maka perlu dimotivasi supaya bangkit. Jadi kebangkitan itu adalah dari 10 hal yang sudah di Jember ada dalam konteks pemajuan kebudayaan di Jember sudah ada. Nah itu harus lebih terekspresi lagi. Itu yang harus saya kembalikan lagi kepada Mas David sebelum nanti ke Pak Rudi. Apakah kira-kira dengan 10 yang diharapkan terjadi kebangkitan tadi itu yang ada di Jember itu memungkinkan nggak JFC itu untuk bareng-bareng mengikut sertakan mereka di dalam keanekaragaman yang kemudian seharusnya ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi sebuah kebangkitan dari 10 tadi. Monggo Mas. Iya. Terima kasih Mas Ito. Saya kira menurut Mas Eko sangat-sangat memungkinkan. Kenapa saya katakan sangat lebih dari satu kali? Karena sebenarnya event JFC itu selalu beririsan sangat erat dengan kebudayaan yang ada di Jember. Kami berangkat ini kan dari dasar apa yang ada di Jember sebenarnya. Dari yang di Jember itu jadikan sebuah inspirasi dalam bentuk karnaval, fashion, dan seterusnya di situ dengan kreativitas. Sehingga harapannya 10 OPK itu bisa mengisi bagaimana kekiniannya untuk tersampaikan kepada publik bahwa Jember itu memiliki kekayaan yang luar biasa dalam membangun pemajuan kebudayaan. Nah, ini penting untuk dikolaborasikan dengan komunitas-komunitas yang memang concern di sisi budaya untuk di Kabupaten Jember. Kenapa harus mendorong komunitas-komunitas pelaku-pelaku seni dan budaya di Jember? Karena kami ini menjadi satu mata rantai sebenarnya. Meskipun dengan jenis tipe event yang berbeda, tapi sebenarnya itu bisa bersama-sama. Seperti ketika kami mengadakan Karnaval Wonderful Archipelago yang selalu mendatangkan kebudayaan-kebudayaan provinsi yang datang ke Jember setiap tahunnya. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Jadi memungkinkan ya Mas ya, sangat memungkinkan untuk kemudian itu bisa ditampilkan di dalam event Karnaval JFC itu ya. Oke, sebelum kita akan jauh ke menelusuri bagaimana mungkinkah JFC itu akan bergandengan tangan dengan komunitas-komunitas budaya, kebudayaan, kesenian yang ada di Jember untuk kemudian bangkit gitu ya. Saya akan bertanya kepada
Pak Kadis dulu, gitu Pak Rudi. Bagaimana Pak Rudi, kira-kira Pak Rudi, dari dimungkinkan dengan JFC itu terjadi sebuah kebangkitan yang oleh Mas Eko itu sangat mungkin. Ada 310 APK itu yang kemudian OPK 10 itu yang kemungkinan bisa bagaimana semuanya itu tercover, semuanya terdorong melalui Jember Event Karnaval ini, JFC. Nah, kira-kira pemerintah daerah Pak Kadis ini sisi dorongannya ini apakah difokuskan kepada JFC yang memang itu dalam konteks pembahasan pada siang hari ini, JFC ini sebuah platform trigger pendorong gitu yang luar biasa. Nah, apakah pemerintah daerah dalam hal ini itu memungkinkan menggunakan JFC menjadi sebuah pendorong yang luar biasa untuk memajukan kebudayaan yang ada di Jember ini? Monggo Pak Rudi, dipersilakan. Terima kasih Pak Ito. Saya di tempat ini menjadi sebuah nostalgia. Nostalgia. 7 tahun yang lalu saya di podcast Obama, saya masih ingat obrolan bersama mahasiswa. Iya. Jadi ini merupakan nostalgia. Terima kasih. Saya kira tadi dari Bapak Eko dan juga Mas David, ini ibaratnya JFC dengan budaya Jember ini seperti sekeping mata uang. Jadi ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pada hari ini dari salah satu aktivitas untuk menjadi talent di JFC ini harus melalui sebuah rangkaian, kurang lebih ada 36 acara seperti itu. Mulai dari teamwork, kemudian personal branding dan lain sebagainya. Nah, dan itu sudah bisa di spread ke semua kecamatan hari ini. Jadi JFC tidak hanya milik orang kota, dalam kota, tidak hanya milik pelajar dari yang ada di dalam kota, tapi sekarang udah se-Kabupaten Jember, 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan. Jadi ini sudah melekat. Jadi warna-warna JFC dengan kebudayaan yang sudah ada ini tidak bisa dipisah. Kemudian yang kedua, setiap helatan-helatan yang ada di Jember ini selalu diwarnai, baik itu nilai-nilai budaya dan juga JFC. Nah, ini terbukti pada saat yang lalu kita memiliki sebuah event besar, Pak Eko juga yang memandani waktu itu, Galang Gerak Budaya. Jadi, Galang Gerak Budaya. Itu kita menyatukan dari 7 kabupaten kota yang ada di Tapal Kuda. Sebuah helatan yang luar biasa. Ya, Bapak Eko, Pak David juga, teman-teman JFC, Link Rafin, semua kita libatkan. Pada saat itu kita mendapat support dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI dan juga dari Direktur KMA. Kemudian kita juga support dari Pemda Kabupaten Jember. Kabupaten kota yang ada di Tapal Kuda ini bersatu padu, menampilkan seni dan budaya terbaik mereka yang dikurasi oleh kawan-kawan kita yang sudah sangat-sangat motif. Ada Pak Eko, ada Mas Iqwan, dan yang lain-lainnya. Ini luar biasa. Dan ini menjadi semacam kebangkitan dari kemajuan budaya. Yang mana Galang Gerak tersebut pernah dilakukan konon pada tahun 2005 yang lalu. Jadi sekian tahun mati suri, hampir persis dengan budaya yang ada di kita. Dan itu harapannya tahun ini dan ke depan juga lebih biar lagi. Oke, Pak. Dari sisi pemerintah daerah ini kan sudah wajib untuk membackup gitu ya. Nah, backupan ini Pak, sejauh mana kalau saya boleh diberi bocoran gitu. Backupan itu kan tidak selalu harus dalam bentuk pendanaan gitu. Tapi ada juga dalam bentuk aturan-aturan yang mendorong bagaimana kemudian gerak budaya ini kemudian menjadi satu kesatuan. Ini yang pertama memang
dari sisi penganggaran bagaimana Pak? Gitu ya, apa namanya? Kira-kira diarahkan kemana? Apakah diarahkan kepada menyatunya para pelaku-pelaku seni dengan GFC, kemudian apakah ada dorongan-dorongan dari sisi aturan yang bagaimana GFC menyatu dengan kelompok-kelompok seni dan mungkin juga dengan sekolah-sekolah yang saya melihat ada giat juga dalam setiap tampilan gelaran GFC itu kemudian sekolah itu ada keikutsertaan mereka. Nah, bagaimana dorongan dari pemerintah daerah dari sisi pendanaan juga dari sisi kebijakan, monggo Pak. Dari sisi anggaran ini jelas tiap tahun ada Pak Ito, hanya fluktuatif yang kami rasakan. Untuk tahun ini ada peningkatan, jadi ada sumbangsih dari pemerintah Kabupaten Jember untuk kemajuan budaya ini mendapatkan ruang gerak yang lebih besar lagi. Jadi anggarannya sudah kita siapkan, juga support untuk GFC. Itu dari segi anggaran. Karena kemajuan kebudayaan ini antara lain harus memberikan ruang gerak yang lebih banyak, state performance yang lebih banyak. Kita di dalam setiap bulan ada yang namanya Jember Art Music Corner, JMC. Itu selalu saya sampaikan bahwa semua pelaku seni, budaya, perupa dan sebagainya itu bisa tampil di situ. Jadi bisa bergiliran. Mungkin bulan ini bisa di Sumbersari, bulan depan bisa di Ambulu dan sebagainya dengan zona-zona yang ada di mereka. Sehingga dari saudara-saudara kita yang memiliki seni budaya, di situ ada reo, jaranan, jatilan dan sebagainya, ada musik patrol dan sebagainya, kentongan, itu bisa tampil di sana. Kemudian yang kedua, support kita tidak hanya material finansial seperti itu, anggaran, tapi juga pelibatan dari semua UPD yang ada di kita. Jadi ada kurang lebih ada 7 UPD yang kita juga libatkan, sinergi kolaborasi dan akselerasi di sana. Antara lain ya, kalau itu ada Galang Gerak Budaya atau JFC dan helatan seperti itu, bagaimana seperti di Sub dia akan membantu transportasinya, kemudian barriernya dan sebagainya. Kemudian bagaimana DLH juga mensupport kebersihan di situ, lingkungan hidup dan sebagainya. Bagaimana OPD Cipta Karya itu membantu untuk lighting dan sebagainya. Bagaimana di skop UMKM itu juga membantu tenda-tenda untuk para UMKM kita. Kemudian yang lain juga semua, jadi kesehatan semua ya, support di situ. Kenapa? Karena dengan helatan pemajuan kerajaan ini dengan perform yang luar biasa. Dan hari ini kita mempunyai kurang lebih ada hampir 100 big event hari ini. Karena tahun yang lalu kita punya 500 lebih dan itu menyebabkan kemacetan di mana-mana. Hari ini kita minute lebih quoted lagi, lebih bagus lagi hari ini. 100 tapi lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Dan itu akan menimbulkan multiplier effect. Jadi tingkat kesejahteraan dari masyarakat kita yang ada 2,6 juta jiwa ini dengan tingkat kemiskinan yang juga ada kemiskinan ekstrim juga di situ, tingkat pengangguran TPT terbukanya juga ada 60.000 gitu. Nah ini terangkat Pak Ito dengan adanya Galang Gerak Budaya, Kementerian Pemberdayaan dan juga GFC ini terangkat kesejahteraan mereka. Oke, terima kasih Pak Rudi, Mas David juga Mas Eko. Ada kesempatan kali ini sangat menarik bahwa gerak ini memungkinkan GFC membuat sebuah letusan kebangkitan ya, kebudayaan di Jember dan di backup oleh pemerintah daerah. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan juga pemerhati di rumah yang memperhatikan diskusi kita pada siang hari ini, bahwa Jember Fashion Carnaval itu kita melihat sebagai sebuah bentuk spesialis yang punya kemampuan untuk menjual, untuk menjadi marketing budaya gitu. Nah, nanti akan kita kaji lebih dalam lagi sejauh mana jangkauan marketing budayanya itu lokal,
nasional, internasional. global, atau bahkan di alam semesta mulai bisik-bisik gitu ya. Kita tunggu break dulu. Oke, terima kasih. Kita masuk di session yang kedua. Dalam session ini kita kembali kepada tema sentral kita bahwa diharapkan JFC mampu menjadi pendorong untuk supaya tadi disampaikan ada letupan kebangkitan kebudayaan di Jember. Nah, ini mohon tanggapannya Mas David, kaitannya dengan bahwa JFC sudah menjadi platform tadi dan diharapkan itu mampu untuk memasarkan bagaimana produk budaya lokal gitu ya, lokal Jember maupun lokal Indonesia gitu yang sudah ditampilkan di Jember Fashion Karnaval itu. Nah, seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh JFC dalam rangka memarketingi gitu ya, memarketingi budaya-budaya lokal yang kemudian mampu bersaing di tingkat global. Yang sementara ini memang JFC itu bisa jadi dikenal di Spanyol, di Eropa, di Amerika. Jemberik carry yang tahu adalah fashion karnavalnya gitu. Gimana ini Mas? Monggo Mas. Iya. Terima kasih Mas Ito. Jadi kalau kita melihat aktivitas kegiatan event Jember Fashion Karnaval, itu sebenarnya kami mencoba sudah memberikan insight. Taruhlah misalnya bagaimana kalau kami itu mengangkat musik patrol. Nah, musik patrol kami posisikan seperti apa di event kami? Apakah sebagai pembuka atau penutup? Dan itu memang harus memiliki unique, harus memiliki standarisasi sehingga bisa diterima oleh media atau wisatawan yang ingin menonton yang dari luar Kabupaten Jember. Yang punya ukuran internasional misalnya gitu ya. Nah, itu tantangan bagi komunitas kebudayaan yang ada di Jember. Bagaimana dia itu harus bisa adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di situ, tidak mengurangi dan tidak menghilangkan kontennya, tapi bagaimana mengorganizer dan mempackaging dari sisi mereka dalam event-event kami. Kami sudah memulai untuk itu. Memang tantangan terberat itu ketika kita itu mencoba untuk mempackaging sesuai versi kita dan tidak menghilangkan dari konten lokal wisdomnya. Itu tantangan. Betul. Itu tantangan. Jadi inilah kami berusaha bersama-sama dalam membangun ini. Jadi contoh yang kedua, tarian Labako. Nah, tantangan tahun ini, Mas Eko, Pak Kadis, bagaimana kami tahun ini tuh mengangkat tema Jember 2045. Jadi temanya itu salah satu tema dari 10 tema itu Jember 2045. Yang saya angkat itu adalah historicalnya Jember dengan kekuatan simbol Jember dengan tembakonya dan tariannya di situ. Ini tantangan kami di tahun ini, karena kami sendiri mencoba sudah di setiap tema kami mencoba untuk menginsight kearifan lokal dari sini seperti apa. Nah, tahun ini kami mengangkat kekhasan dari adat istiadat Jember yang notabene itu adalah kota tembakau. Kita kemas dalam perspektif kita dan diiringi oleh tarian-tarian Labako yang tidak mengurangi dari tarian Labako itu sendiri. Jadi kami tidak mengubah tarian Labakonya, cuma mengkoreokan supaya nanti dalam parade itu menjadi tampilan yang bisa diterima oleh media maupun wisatawan. Itu salah satu contoh dampak yang ingin saya sampaikan pada tahun ini. Kira-kira seperti itu. Nah, proses katanya Pak Kadis tadi mengkurasi gitu ya. Mengkurasi ini yang mengkurasi pasti sudah ahli kan gitu. Dengan standar-standar yang internasional gitu ya. Nah, sementara ini pengalaman yang sudah ada proses mengkurasi budaya-budaya lokal terutama mungkin yang ada di Jember yang tadi prosesnya dari ciri khas, kemudian identitasnya nggak hilang, substansi nggak hilang, tapi kemudian standarnya memenuhi dengan selera global, selera internasional. Ini pengalaman sementara ini suka dukanya itu seperti apa? Suka dukanya yang saya hadapi adalah lost generation. Yang saya hadapi adalah pelaku-pelaku seni budaya yang ada di Jember
itu usianya sudah usia kepala 4 ke atas. Waduh, temannya Mas Eko. Sehingga ketika kami itu mencoba mempackaging dalam perspektif Gensi, Ya, kami mengalami kesulitan di situ. ya. Itu tantangan yang ada di kebudayaan di Kabupaten Jember. Ada berapa persentasenya, nggak lebih dari 5% lah ketika kami coba mengerim untuk itu. Iya. Jadi ketika adaptasi mau saya lakukan untuk mempackaging itu, loss generasi terjadi di situ. Artinya orang-orang yang memang terlibat dalam kebudayaan yang ada di Jember itu regenerasi itu terjadi disparitas. Regenerasi. Mestinya sekarang ini saya sudah harus bisa mampu melatih di usia-usia produktif 18, 19, 20 yang sudah pinter tari-tarian. Entah itu tarian sadeng lah, tarian labako, atau tarian-tarian memang kekuatan lokal wisdomnya di Jember. Sehingga ketika kami itu memberikan masukan-masukan untuk mempackaging itu sesuai adaptasi standar parade, standar event, maka disitulah letak suka duka kami, Mas. Seperti itu. Mas Eko, kira-kira ini kan yang menarik kata kuncinya dari loss generasi ini. Ini bahaya ini. Bisa jadi di 2000 angen-angen Indonesia emas lolos juga ini nggak ikut serta. Budaya Jember itu nggak ikut serta di dalam konteks global bisa jadi. Apa ini Mas? Penyebabnya Mas Eko? Penyebabnya kalau lost generation itu ya kaderisasi di tingkat komunitas sangat kurang sekali. Dan biasanya generasi yang lebih tua itu tidak pengen hilang eksistensinya. Ya lah. Sehingga mereka tetap mempertahankan eksistensinya, keberadaannya. Tapi itu tidak bisa kita serahkan begitu saja. Sehingga ini saya kira Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mesti harus berperan, terutama terkait dengan kaderisasi ini. Sip. Nah, kalau tidak, mereka tidak punya rangsangan atau motivasi untuk itu, nggak punya. Ya. Harus ada di luar itu, ada akademisi, ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terus ada pemerhati yang bagaimana membuat satu konsep ya, agar terjadi regenerasi terhadap ikon-ikon seni budaya yang ada di Jember itu. Kelihatan di mana Mas? Kira-kira loss-nya itu kalau di apakah misalnya ada grup tari misalnya, ada komunitas reog di daerah Jember Selatan misalnya gitu. Apakah di situ terlihat bahwa ada loss generation itu? Loss generasi. Ya. Biasanya yang terjadi lost generation itu misalnya Janger, Ludruk, Macapat itu hilang. Jadi tinggal yang tua-tua, terus yang muda-muda ini tidak ada kesempatan untuk dikader. Tapi kalau seperti reog, seperti jaranan, ya, seperti sanggar-sanggar tari itu masih banyak yang muda. Tapi ikon-ikon kebudayaan di Jember itu kan sebenarnya banyak yang ditekuni atau dihayati oleh yang tua-tua itu. Itu mesti harus transformasi dengan mudah. Penting. Ya proses transformasinya ini. Ya karena nanti untuk mempackage itu dalam bentuk fashion carnival, itu memang yang dibutuhkan kan otomatis yang masih marketable gitu ya. Ya kayak reog misalnya. Sehingga nanti nuansa-nuansanya, estetikanya, impresinya itu mesti harus diketahui, diambil, dan itu adalah tugas dari GFC. Memang harus turun ke bawah, ke komunitas-komunitas itu untuk mengkaji impresi-impresi itu, mengkaji nilai-nilai itu, estetika itu, terus transformasinya dalam bentuk kemasan GFC itu kayak apa, itu yang tahu adalah teman-teman dari GFC. Kalau kita pasrahkan pada mereka, pasti mereka nggak punya kreativitas seperti itu. Ya, ini berarti harus gotong royong. Harus Iya, gotong royong iya. dalam bahasa tertentu di ilmu pemerintahan itu kolaboratif governance. Dan seperti kita itu sangat berharap ya kepada GFC, karena GFC merupakan instrumen yang sudah sangat populer nasional, regional, internasional. Sehingga orang kalau sudah masuk ke GFC berarti dia juga akan berimbas ya pada popularitas nasional, regional, internasional. Sehingga ikon-ikon seni budaya dari Jember itu ya supaya tidak, itu memang harus ada usaha bagaimana ini bisa ditransformasi ke GFC ini, sehingga nanti tetap akan eksis, dikenal secara nasional, regional, internasional.
Ya, kemasannya itu memang yang tahu adalah GFC dalam perspektif fashionnya ini. Itu kan itu kan. Oke, yang diharapkan oleh sebelum nanti ke Pak Kadis, yang diharapkan oleh GFC itu kira-kira bentuk komunikasi dengan budaya-budaya lokal itu seperti jalanan, seperti percobatan, seperti tadi ada beberapa yang bisa itu kira-kira bentuk komunikasinya diharapkan oleh komunikasi seperti apa? Yang kemudian bisa paling tidak identifikasi untuk dilakukan kurasi selanjutnya. Yang kita harapkan itu adalah komunikasi yang tujuannya sama mengangkat Kabupaten Jember. Ketika itu diangkat dan menjadi strategi yang sama, maka tinggal bagaimana operasional teknisnya kita buat bersama-sama. Jadi artinya ketika kita bicara tentang seni mocopat, kalau dari perspektif kami itu bagaimana mungkin mocopat itu dengan sentuhan baju fashion yang memang menarik, kita tidak mengurangi lokal dunia. Dan gayanya itu seperti step up. Gayanya ya, bukan isinya. Kalau isinya nggak boleh karena itu sudah tersentralisasi. Bagaimana gaya step up? Itulah anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang bisa mampu menerjemahkan itu. Ini tantangan. Terus misalnya tarian labaku, tarian sarden. Selama ini kan cuma kelompok-kelompok saja, kelompok-kelompok kecil. Betul. Bagaimana itu diorganisasi dengan besar yang bentuknya itu flash mob. Kami pada waktu 8 tahun yang lalu JFC menjadi konsultan event di Banyuwangi. Gandrung Sewu itu kan akibat keinginan kita mengangkat sebuah lokal di Gandrung Sewu itu dalam bentuk flash mob. Nah, harapan saya itu dulu itu kan antara Baku dan juga dalam bentuk flash mob. Bukan senam aja ya bentuk banyak urusan. Nah, ketika kita itu mau bentuk koreo yang sifatnya banyak dan itu flash mob, itu akan menarik karena koreonya itu akan dinamis. Kami kekurangan SDM yang di sini. Karena sandal cuma yang 10, 15. Begitu kita butuh 100, habis 1000. Ini tantangan. Kenapa? Karena di parade itu semakin besar, itu semakin menguasai media-media untuk melihat dari berbagai macam kurir dalam satu parade yang sama dengan gerakan yang sama. Itu entertain yang memang harus kita kemas sehingga tempatnya di mana, sentuhannya bagaimana akan menjadi suguhan yang menarik meskipun setiap tahun itu tariannya sama. Oh di TikTok itu gini-gini terus. Iya. Itu itu yang saya harapkan. Karena cuma hanya 10-5 orang menarik kami itu 3,6 kilo. Dan arena untuk stick kami itu sejauh 100 meter. Maka kami membutuhkan SDM yang nggak kecil. Kalau dilihat jumlah anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA, saya kira sudah mencukupi. Tinggal bagaimana mereka itu bisa memahami budaya-budaya Jember yang harus kita entertainkan gitu loh, harus kita packaging. Sehingga akan memunculkan sebuah kemajuan budaya yang memang milenial banget, tetapi tidak meninggalkan kepahaman dari budaya asli. Terima kasih Mas David, luar biasa bersama. Ada semacam tuntutan bahwa bagaimana kemudian para sanggar-sanggar itu sanggar-sanggar yang berbagai macam di berbagai wilayah di Kabupaten Jember memungkinkan itu untuk disandingkan dengan sebuah pergerakan milenial, katakanlah pergerakan persekolahan ya, misalnya ini kan misalnya sekarang ada yang ikut perhelatan JFC sekolah tertentu, tapi bukan berarti sekolah ini itu harus didirikan, harus mempunyai sebuah sanggar seni, itu kan ya susah Pak. Tapi bagaimana kemudian menghubungkan antara sekolah yang berkeinginan, yang punya pemahaman bahwa ini harus ikut serta di dalam JFC, tapi kemudian bekerja sama dengan komunitas sanggar yang sudah ada tersedia di beberapa wilayah. Nah ini kayaknya kelihatannya perlu peran pemerintah daerah untuk bagaimana memungkinkan melakukan pembinaan terhadap sanggar dan sekaligus menghubungkan dengan kelompok-kelompok potensial yang dalam hal ini adalah pendidikan, dalam pendidikan.
bagaimana upaya sementara ini selama ini yang untuk membackup gelaran GFC itu yang sudah dilakukan oleh Dinas. Ya, Pak Rizal. ya. Jadi menarik sekali Pak. Kalau kita bisa sampaikan bisa menjadi lost generation itu mungkin sebuah fobia ke depan kalau depan ini saat ini masih belum kesana. Kayaknya masih muslim buat saya. Kayaknya susah-susah gitu. Tadi memang ada di Jember itu ada Pamakar, Tempat, dan sebagainya itu mungkin sudah 4 orang. Tinggal 4 orang ya. Ada dari Kalisa, Lungkung, Buruan, dan Ambulu itu ya. Pak, ada pertemuan itu kita diundang ya. Kemarin kami sebuah ini diskusi kecil, saya mencoba melihat diskusi itu Lungkung. Itu ada Ambulu yang sudah sangat senior, usia sudah baik. Jadi kita akan mencoba melihat di situ, ada SD di situ, dari beberapa SD kita kumpulkan yang punya minat, kemudian diajar ada di awal ini. Kemudian akan kita lombakan yang tidak kita pilih buat mereka. Nah, hari ini GFC ini adalah trendsetter yang luar biasa. Ini harus kita apresiasi. Bukan hanya skala lokal, regional, nasional, seluruh dunia sudah melihat GFC. Bahkan jurnal yang saya baca itu sudah levelnya ranking 3 dunia ya, setelah Rio dan Athena. Nah hari ini GFC menjadi trendsetter karena GFC ini bisa melakukan kegiatan yang ada di Jember seni. Tahun itu sudah diberikan sebuah ini ada salah satu contoh Pak. Pada saat di wilayah. Pada saat itu kita punya musik patrol kentongan namanya Putra Ledokan di Skorambi. Itu, ya. 3 kali ikut nggak pernah jadi juara. Kemudian kami ditakdir menjadi camat di sana, ada sebuah PR besar, kita kumpulin mereka, kita latih mereka secara fokus. 1 minggu latihan sebelum helatan yang dilakukan di UNED pada malam hari itu, tiap bulan Ramadan itu. Yang melatih siapa? Antara lain koreografernya itu alumni GFC, Mas Soleh itu. Jadi dia melatih koreografinya patrol itu. Jadi patrol tidak hanya pakem yang lama, Pak Eko, tapi juga dengan koreo juga, dengan kekinian, dengan gensi tadi itu. Kemudian bagaimana kostum mereka, ini juga pengaruh juga itu masa ya, juga didesain oleh Mas Soleh, alumni dari GFC. Kemudian kita tampilkan. Begitu tapi alhamdulillah pada tahun 2018 itu jadi juara 1 di 3 kali berturut-turut sampai pandemi juga jadi juara. Jadi hat-trick dapat piala umum dari Pak Eko. Begitu juga tadi Pak Eko menyampaikan ada Janger. Itu memang kalau tidak dilestarikan, dirawat, dipamerkan terus itu bisa loss, bisa hilang. Antara lain di Kebun Agung itu ada Pak Eko, namanya yang Pak Hairul masih Galung. Itu ada Janger. Janger itu saya mulai kecil sudah ada, hanya ya fluktuatif lah. Seperti kadang-kadang mati suri ya gitu, sukan mati tak mau. Tapi begitu juga dikurasi, kemudian create oleh GFC, baik itu kostum, koreografinya, hari ini sudah eksis. Dan tanggapannya di mana-mana. Jadi laris-manis seperti itu. Kostumnya bagus, koreonya bagus, dan kenapa tidak memadukan antara yang sudah pakem dengan yang kekinian. Itu. Jadi itu ada artinya sangat memungkinkan pemerintah kabupaten untuk melakukan seperti yang tadi dilakukan di Kelungkung itu, gitu, memungkinkan ini, kan peran pemerintah itu tidak hanya di tingkat kabupaten, tidak hanya kabupaten yang melakukan sebuah intervensi terhadap budaya, tapi juga camat juga bisa ke atas, Nah ini yang kalau keturun itu apa katanya Pak Bupati gitu ya di daerah. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kadis tentang peran Dirjen Kebudayaan dalam hal pembinaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember? Alhamdulillah, beliau sangat komit dan concern untuk
kemajuan kebudayaan ini dan supportnya luar biasa. Ada itu sangat luar biasa. Untuk kemajuan. Ya, sustainable, kita semakin hari semakin baik. Oke, terima kasih Pak Kadis. Kita masih masuk di sesi yang berikutnya. Itu adalah kita ingin mendiskusikan dampak tadi ya, dampak. Tapi terutama dampak dari sebuah produk budaya, apalagi ada GFC yang kemudian bisa menjadikan kalau bahasanya lokal, produk lokal bisa diekspor itu harus bisa melalui GFC kan gitu. Nah, kita kaitkan dengan beberapa produk lokal, misalnya apakah kemudian GFC yang sudah luar biasa punya trendsetter ini, apakah dibarengi misalnya seperti gandrung di Banyuwangi, seperti reok di Ponorogo yang souvenirnya itu souvenir gandrung atau janger gitu. Terus kemudian apakah GFC bisa dipola seperti itu sehingga kemudian souvenir itu bukan hanya miliknya GFC tapi juga miliknya masyarakat. Nanti kita akan kita ingin bagaimana kemudian GFC membumi tapi juga sekaligus mengangkat ke arah global budaya lokal Jember kita. Saya kira itu kita kembali ke voice. Diskusi kita sudah sampai pada titik akhir, tapi diskusi budaya itu kadang-kadang tidak bisa dilepaskan dari diskusi tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini kalau tadi disebutkan bahwa harus ada dampak langsungnya. Nah, kira-kira tetap jurusan saya memang harus ke arah ke GFC dulu, gitu ya. Jurusannya masuknya ke situ dulu. Ada gambaran, ada angan-angan apa kaitannya dengan pengembangan budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif itu dalam perspektif GFC itu seperti apa kira-kira? Monggo, Mas. Ya. Terima kasih Mas Ito. Jadi kalau perspektif kita bicara pariwisata, bicara budaya, ekonomi kreatif, itu adalah sebuah unsur triangle. Artinya di sini adalah bagaimana poin yang kedua sebagai budaya itu adalah bagian dari konten yang harus kita inisiasi. Terus yang mempromosikan dan mengkapitalisasi siapa? Pariwisata sebagai sektor untuk memberikan pemasaran dan promosinya. Dan dampak dari kapitalisasi atau mempromosikan pariwisata itu adalah munculnya ekonomi kreatif. Pertumbuhan dari komunitas-komunitas ekonomi kreatif itu harus muncul. Itu konsep besar kami yang sebenarnya kita dadar. Bukan berarti kami itu akan berbicara tentang hilirisasi. Bagaimana event GFC harus menghadirkan selain konten harus sampai ke ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif inilah harapan kami sebenarnya lebih kepada masyarakat untuk menangkap peluang itu. Gitu loh. Dan bersama-sama dengan kami untuk mengorganisir dampak dari itu, sehingga organisasi sosial kami itu akan menjadi organisasi sosial yang sifatnya community empowerment, memberdayakan seluruhnya di situ. Ini keinginan kuat dari kami sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau kita bicara tentang souvenir, merchandise, harus bukan kami yang harus membuat hal semacam ini. Masyarakatlah harus menangkap itu dan kolaborasi dengan organisasi kami. Itu harapan dari kami, Mas. Memang ada sementara ini yang kami pahami itu bahwa setiap kali souvenir atau merchandise yang berkaitan dengan GFC itu harus mungkin belinya atau mencari itunya atau apanya gitu ya, itu sangat berkaitan dengan organisasi GFC gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kalau misalnya kelompok masyarakat itu ingin mengidentifikasi bersama dengan GFC, bahwa menyediakan misalnya gantungan kunci, souvenir yang berkaitan dengan GFC gitu. Iya. Tentu kalau komunitas masyarakat yang menangkap peluang ekonomi kreatif berkolaborasi dengan kami, itu sederhana sebenarnya. Karena setiap tahun tema-tema kami selalu berubah. Betul. Mungkin logo dan simbol tetap setiap tahunnya. Betul. Tapi begitu bicara tema setiap tahunnya itu kan beda.
Nah, disitulah kolaborasinya. Bagaimana untuk tahun 2024 tema gambar kaos misalnya, atau headpiece misalnya, atau yang cuci kan harus disesuaikan. Nggak mungkin orang akan membeli dengan tema yang sama dengan tahun yang kemarin. Karena sebenarnya kami itu identitas sebuah budaya kami itu kan selalu berubah temanya setiap tahun. Dan itulah sebenarnya tangkapan ekonomi kreatif. Sehingga apa yang membedakan ekonomi kreatif tahun ini dengan tahun kemarin. Nah, itu Mas Ito. Jadi sehingga harapannya orang-orang wisatawan atau tentang orang-orang yang ada di luar Kabupaten Jember yang menonton GFC akan selalu mengharapkan apa sih model sekarang ekonomi kreatif tahun ini. Terus tahun depannya apalagi nih. Terus begitu. Ada sustainability di situ. Ada konsistensi untuk mengharapkan apa nih? Merchandise atau souvenir yang setiap tahunnya. Dan itu bisa diikuti oleh yang lain sebenarnya. Cuma ruang-ruang itu yang memang belum kita padukan ya. Saya berharap memang harus ada yang membuka itu atau memfasilitasi lah. Kalau kami sendiri ya kami sudah sangat sibuk untuk menyiapkan event. Nah, kalau nanti dibantu oleh Pak Kadispa, ayo ini, ayo ketemu ini, ayo maunya apa. Nah, itu dengan senang hati saya. Oke, terima kasih Mas David. Mas Eko, mungkinkah kelompok-kelompok masyarakat itu diajak untuk mempunyai produk bisa jadi dari produk budaya yang tadi kontennya itu, kemudian pariwisata itu pola kapitalisasinya, dan kemudian menghasilkan produk masyarakat kita ini di Jember. Itu memungkinkan nggak untuk diajak begitu? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali karena memang sebenarnya benih-benih itu atau fenomena itu sudah ada. Jadi maksudnya tingkat kreativitas masyarakat Jember itu sebenarnya juga tinggi. Misalnya kalau kita ke Tutul ya, itu juga balung tutul ya, balung tutul itu sudah ada masyarakat satu RT hampir satu desa itu memproduksi souvenir ya, yang macam-macam itu. Ya, tapi belum GFC belum ya Pak ya. Nah, makanya masyarakat itu memang punya daya kreatif itu. Terus kalau terkait dengan GFC misalnya kalau kita ke mana tuh ke Pakusari, Mayang Mas Arjer itu kan dia yang memproduk pakaian-pakaian GFC yang dipesan itu juga ada. Nah, tinggal sekarang kira-kira siapa yang bisa memotivasi, menstimulasi, mengorganize ya masyarakat kreatif itu supaya mereka produktif itu. Jadi ada, sangat mungkin sekali. Nah, memang yang agak kurang ini GFC ini yang kita kenal sekarang kan ikon eventnya aja. Tapi multiplier effect-nya terkait dengan produksi produk kreatifnya itu masih belum banyak diproduk oleh masyarakat yang berupa souvenir itu. Ya, souvenir yang menggambarkan properti, terus pernik-perniknya GFC itu kan memang masih belum ada. Paling mungkin kaos ya. Tapi yang aksesoris seperti itu, yang lain, yang kecil-kecil yang itu kan memang belum ada. Bahkan pada saat ada event GFC sendiri, di sana juga belum ada ya, masyarakat yang menjual souvenir itu terkait dengan pernik-pernik GFC itu belum ada. Intinya masyarakat Jember itu banyak sekali yang kreatif, banyak sekali yang punya daya kreatif tinggi ya terkait dengan kebudayaan itu. Sehingga kalau ditanya apakah mungkin, sangat mungkin sekali. Dan ini terus terang saja, ini sekali lagi juga bisa diorganize oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena di dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu, di sana ada yang namanya sense of creative economy. Ada di situ, sehingga mengorganisir, mengorganize. Ya. Jadi mengorganize masyarakat untuk akhirnya nanti bisa memiliki produk-produk kreatif itu. Jadi sangat mungkin sekali. Cuma mungkin energi untuk mengorganize itu masih belum maksimal. Energinya belum maksimal. Atau gerakannya belum maksimal. Nah, kalau sering ada mantra kayak gini nih bisa menjadi maksimal energi. Oke. Dan menariknya sebenarnya adalah kalau bisa diproduksi di Jember. GFC itu kan global. Pasarnya itu bisa menarik. Ini yang menarik sebenarnya, marketingnya dengan pakai model sekarang
marketplace gitu ya, itu sudah luar biasa untuk bisa Betul. membangun. Karena untuk promosinya gampang, medsos sangat Iya. Apalagi dengan goyang-goyang gitu. Saya justru beberapa tahun terakhir ini berpikir dengan teman-teman kreatif. Ya, Ketika stagnasi terjadi kepada motif batik Jember, ya, itu kan batik Jember kopi, kakao, coklat, betul. dan itu menurut dari sisi kacamata kami itu ikonik. Tetapi untuk memarketingkan, maka butuh untuk menstimulan itu. Iya. Maka di tim kami itu 2 tahun terakhir ini mencoba untuk membuat yang namanya motif batik karnaval. Iya. Bukan untuk menyaingi batik ikoniknya itu, tetapi bagaimana motif karnaval ini bisa membawa nuansa momentum Iya. event JFC itu dengan motif-motif tradisional itu. Tapi sekali lagi inilah ruang-ruang kami yang ingin saya sediakan dampak kepada masyarakat. Iya. Dan itu harus tangkap. Iya. Keterbatasan kompetisi kami kan nggak punya kemampuan untuk batik. Kalau untuk desain iya. Oke. Untuk nyanting, untuk ini, nah. Kalau itu dielaborasi, Ini harus dengan ditangkap oleh teman-teman mahasiswa juga ini harusnya. Betul. Bagaimana kewirausahaan itu mampu Betul. dimulai dari teman-teman mahasiswa. Ini merupakan satu peluang kreatif. Betul, Pak. Oke. Betul. Kan orang kan akan tanya-tanya, oke, batik karnaval tahun ini temanya apa nih? Nah, misalnya. Iya. Ini kan akan menjadi ikonik. Dan siapa yang membuat? Ya nggak mungkin lah organisasi kami, karena kami nggak punya keterbatasan dan kemampuan untuk batik. Pasti teman-teman komunitas batik Ya, untuk Oke. batik. Kira-kira gitu masih tak tambahin. Oke, kira-kira ini peran pemerintah daerah ini yang saya yakin mulai tadi sudah Mas David ngelirik, Pak Eko ngeliriknya ke Pak Rudi gitu ya. Ini butuh peran pemerintah daerah kok Pak Rudi kaitannya dengan Jadi di kita pariwisata ada dan 2 ekonomi. dinas ini yang Oke. bisa berkolaborasi. Di Disparput ini ada bidang ekraf, ekonomi kreatif. Ke atas ditarik ke parekraf. ya. Kemudian ada yang untuk kapitalisasinya itu dari Diskop UMKM. Jadi mereka punya pasukan, mereka punya data tentang itu, kemudian tinggal memberi sentuhan skill dan arts. Nah ini tentunya dari JFC sangat dibutuhkan sentuhan-sentuhan desain, skill dan artnya. Kemudian dari komunitas nanti Pak Eko ini saya kira juga bisa bergerak, dan dari kita ekrafnya kita munculkan. Kemudian dari Diskop UMKM ini yang membeker itu. Kalau kita tahu kemarin pada saat Selatan JFC kemarin tahun 2023 kita punya runway sepanjang 3,6 km. Ini runway terpanjang di dunia. Karnaval. Karnaval ini runway-nya. Jadi dari 3,6 itu UMKM yang terlibat itu kurang lebih ada 2.600 UMKM. Di dalam helatan 3 hari plus yang ada di alun-alun sekitar sepekan itu omset yang berputar kan sudah belasan miliar. Ini UMKM. Mereka belanja mulai dari Rp2.000 kilo sampai sekitar Rp25.000. Jadi sebuah tendangan ekonomi yang luar biasa. Translatornya ya JFC lagi. Iya. Jadi kebarokannya luar biasa. Oleh karena itu kita akan bersama-sama nanti kita mainkan unsur pentahelik Pak Ito. Jadi semua 5 elemen itu kita mainkan bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ini teman-teman itu meminta untuk ada komentar closing statement berkaitan dengan tadi. Kalau di dalam pemerintahan itu lebih pada tata kelola kolaborasi antara masyarakat, kemudian swasta, dan pemerintah daerah, dan bisa jadi peran-peran yang lain yang tadi bahasanya pentahelik atau heksahelik. Tapi di sini kami minta statementnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan 3 hal, swasta, kemudian masyarakat, dan pemerintah. Monggo dipersilahkan kira-kira tata kelola kolaboratif gotong royongnya itu Pak Eko seperti apa? Monggo Pak Eko. Ya, jadi gotong royongnya itu harus ada media yang mengorganisir itu. Ada satu lembaga yang dirintis untuk bisa mengorganisir pelaku-pelaku budaya, pelaku-pelaku seni kreatif di situ, sehingga nanti di situ bisa melakukan satu kerjasama, bisa melakukan satu
pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep desain kreatif bersama di situ. Dan itu nanti akan terus berkembang. Karena kalau terpisah-pisah ya itu maka sulit untuk dikontrol, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dilihat nanti. Jadi perlu ada lembaga gitu ya Pak ya? Saya kira memang harus ada lembaga pemerintah yang bisa mengorganisir ini sehingga ada lembaga workshop bersama. Oke. Ya, sip. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan Mas Warsono. Aturan Mas David, komentar singkatnya tentang, karena saya melihatnya bahwa di dalam tata kelola kolaboratif ini Mas David GFC ini sebagai bentuk swastanya yang punya daya marketing gitu ya. Ya, saya memberikan closing statement-nya adalah bagaimana kita memanfaatkan event GFC sebagai momentum di tahun 2024 ini untuk belajar trial and error untuk membuat role model dari mantra-mantra hari ini, siang ini. Mari kita wujudkan role model itu, meskipun itu nanti trial dan error, itu ada sebuah proses untuk langkah pertama untuk menjadi satu langkah ke depan yang lebih baik. Saya kira begitu. Oke, luar biasa, mantap. Pak Rudi, dari peran pemerintah dan juga peran pemerintah pusat, dipersilakan. Ini kita sudah inline. Iya, inline ya. Sesuai dengan target kita bahwa kolaborasi, sinergi, dan akselerasi. Hari ini yang sangat dibutuhkan akselerasi ini. Jadi akselerasinya ini yang kita butuhkan. Makanya saya di mana tempat seperti sampaikan, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Wah. Oke, kita sudah di akhir acara dan luar biasa, semuanya semangat dan kita ingin bagaimana GFC bisa menjadi daya dorong yang kuat untuk supaya kemajuan kebudayaan Kabupaten Jember itu melesat ke atas. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dinas, terima kasih Mas David, terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Oke, untuk itu terima kasih. Kita ketemu di podcast yang akan datang, kembali ke Voice Government.